Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan pengantar untuk diskusi pada sesi sinkronus 1 MOOC Statistika Lanjutan. Mari kita mulai. Inilah materi pembahasannya. Pertama adalah inference tentang variance atau sigma kuadrat. Kemudian ada inference tentang kecocokan dengan distribusi teoritis tertentu dan tentang independensi. Keduanya menggunakan distribusi C kuadrat. Dan ketiga adalah tentang ANOVA, Analysis of Variance, untuk menguji keseragaman rata-rata. Segera kita mulai. Baiklah, ini inference tentang variance. Kita mulai dengan dugaan interval tentang variance. Untuk itu, perhatikan rentang untuk dugaan interval yang lebarnya adalah 1 minus alfa, menyisakan masing-masing alfa per 2 pada ujung-ujungnya. Nilai dugaan didasarkan atas distribusi sampling dari penduganya, theta hat. Pada pendugaan interval proporsi populasi, batas-batas di kiri dan kanan untuk luas 1 minus alfa adalah minus sampai dengan plus Z alfa per 2. Dengan dugaan dinyatakan yang demikian ini. Pada pendugaan interval rata-rata populasi, batas-batas di kiri dan kanan untuk luas 1 minus alfa adalah minus sampai dengan plus T alfa per 2, derajat bebas. Dengan dugaan dinyatakan secara formula yang demikian ini. Batas-batas tersebut juga berlaku untuk pendugaan interval beda dua rata-rata populasi dengan sampel independen. Batas-batas tersebut akan menjadi demikian untuk distribusi sampling tentang variance yang mengikuti distribusi C kuadrat yang menghasilkan rentang variance dugaan yang demikian ini. Dan terakhir, rentang tersebut dalam distribusi F adalah seperti ini, yang menghasilkan dugaan interval beda dua varians yang demikian ini. Kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis. Begini pengujian hipotesis tentang varians populasi. Dapat disampaikan di sini bahwa pada pengujian satu atau dua parameter, maka desainnya dapat dinyatakan dalam 3 alternatif atau kemungkinan. Yang pertama adalah pengujian dua arah dengan daerah penolakan hipotesis 0 di ujung-ujung kiri dan kanan distribusi probabilitas teoritis pada distribusi samplingnya, C kuadrat atau F. Yang kedua adalah pengujian searah bawah atau kiri dengan daerah penolakan hipotesis 0 di ujung kiri distribusi probabilitas teoritis pada distribusi samplingnya. Dan yang ketiga adalah pengujian searah kanan dengan daerah penolakan hipotesis 0 di ujung kanan distribusi probabilitas teoritis pada distribusi samplingnya. Sketsa distribusi C kuadrat atau F untuk masing-masing desain dapat dinyatakan seperti yang tersaji ini. Luas bidang merah adalah sebesar tingkat signifikansi, alfa, sehingga luas bidang putih adalah 1 minus alfa atau tingkat keyakinannya. Pengujian hipotesis untuk sebuah varians adalah menggunakan distribusi C kuadrat, sedangkan pengujian hipotesis untuk pengujian beda dua varians yang menggunakan rasio dari yang diuji menggunakan distribusi F. Kita lanjutkan. Sekarang inference untuk yang bukan varians. Ada 3, yaitu pengujian keseragaman rata-rata pada ANOVA yang melibatkan parameter sebanyak 3 atau lebih, kemudian pengujian-pengujian yang bukan untuk parameter. Pengujian hipotesis tipe ini hanya mempunyai satu saja desain pengujian. Saya menuliskan bentuk umumnya seperti itu. Segera kita lihat alternatif nyatanya. Silakan disimak kriteria penolakan hipotesis nolnya, yaitu ketika statistik ujinya ada di ujung kanan distribusi probabilitas teoritis yang digunakan, yang secara sketsa dapat ditunjukkan demikian ini. Distribusi teoritisnya
bisa berupa C kuadrat atau F. Berbagai bentuk desain tadi secara lebih nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengujian rata-rata pada ANOVA. Parameter yang diuji lebih dari 2, dengan hipotesis alternatif berupa minimal ada sebuah rata-rata yang berbeda. Yang kedua adalah pengujian independensi. Tidak ada parameter yang diuji dengan hipotesis alternatif, tentu saja berupa kedua variabelnya adalah tidak independen. Dan yang ketiga adalah pengujian goodness of fit. Ini juga tidak menguji sebuah atau dua buah parameter tertentu, melainkan apakah distribusi dari sebuah variabel yang diamati mengikuti distribusi teoritis tertentu. Misalnya, apakah X adalah terdistribusi secara normal atau apakah X terdistribusi secara seragam atau Poisson atau binomial dan sebagainya. Tentu saja hipotesis alternatifnya adalah bahwa variabelnya tidak terdistribusi secara yang dinyatakan pada H0. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah pengujian hipotesis tentang goodness of fit. Diberi nama demikian karena ini adalah untuk menguji seberapa bagusnya dalam kecocokannya dengan sebuah distribusi tertentu. Jadi ini adalah pengujian terhadap sebuah saja variabel. Namun bukan terhadap parameter seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu menguji rata-rata hitung atau proporsi atau varians populasi. Kali ini ditegaskan bahwa yang diuji adalah kecocokan distribusinya dengan distribusi teoritis tertentu. Secara prosedural, pengujiannya mempunyai desain yang demikian ini. Dengan pernyataan distribusi teoritisnya pada soal, bisa saja apakah X terdistribusi secara normal, atau binomial, atau Poisson, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menetapkan apakah pendekatan normal, atau binomial, atau Poisson, dan sebagainya memang dapat diterapkan pada variabel yang dimiliki, sehingga penghitungan probabilitas atas berbagai nilai variabelnya akan akurat. Sebelum menetapkan kriterianya, ditunjukkan statistik uji yang akan dipakai, yaitu dengan C kuadrat uji, karena statistik ujinya berupa variasi, yaitu pangkat 2 dari deviasi. Kali ini variasinya berupa variasi relatif, yaitu penyimpangan dari frekuensi yang nyata hasil sampel terhadap frekuensi yang diharapkan apabila distribusinya memang seperti pada hipotesis 0. Yang selanjutnya direlatifkan untuk menghilangkan efek satuan. Distribusi variasi relatif ini mengikuti distribusi teoritis C kuadrat, sehingga kriterianya menggunakan distribusi C kuadrat demikian ini. Dengan derajat bebas sebesar K minus 1, dengan K adalah banyaknya nilai atau kategori pada data sampelnya. Sangat dianjurkan proses mengerjakannya dilakukan secara tabular dengan 5 kolom ini di Excel untuk menghasilkan jumlah pada kolom kelima tersebut. Kita lanjutkan. Sekarang adalah pengujian hipotesis tentang independensi. Sesuai namanya, ini adalah untuk menguji apakah dua variabel yang diamati mempunyai atau tidak mempunyai pola hubungan tertentu. Jadi ini juga bukan pengujian terhadap parameter populasi. Secara prosedural, pengujiannya adalah demikian itu. Jadi, pengujian ini amat sangat mirip dengan pengujian goodness of fit. Statistik uji yang akan dipakai yaitu dengan C kuadrat uji, karena statistik ujinya berupa variasi, yaitu variasi relatif berupa penyimpangan dari frekuensi yang nyata hasil sampel terhadap
frekuensi yang diharapkan apabila distribusinya memang seperti pada hipotesis nol. Yang selanjutnya direlatifkan untuk menghilangkan efek satuan. Distribusi variasi relatif ini mengikuti distribusi teoritis C kuadrat, sehingga kriterianya menggunakan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas sebesar R-1 dikali C-1, dengan R adalah banyaknya kategori pada baris dan C adalah banyaknya kategori pada kolom. Sangat dianjurkan proses mengerjakannya dilakukan secara tabular dengan 5 kolom ini di Excel untuk menghasilkan jumlah pada kolom kelima tersebut. Kita lanjutkan. Sekarang membahas ANOVA, singkatan dari Analysis of Variance, yang dimulai dengan one-way ANOVA. Topik ini adalah untuk pengujian hipotesis lebih dari 2 parameter, lebih tepatnya untuk pengujian keseragaman lebih dari 2 rata-rata populasi. Pada one-way ANOVA, keseragaman rata-rata yang diuji terbatas untuk dampak sebuah perlakuan. Misalnya, apakah rata-rata produksi dengan dosis pupuk berbeda adalah seragam, atau apakah rata-rata nilai ujian kelas dengan waktu kuliah pagi dengan siang dengan sore adalah seragam. Prosedur ujinya dinyatakan demikian ini. Dengan statistik uji berupa rasio 2 buah variasi, maka distribusi teoritisnya adalah distribusi F. Berbagai variasi yang menjadi dasar analisis akan disajikan pada tabel ANOVA lembar berikutnya. Daerah penolakannya ada di sebelah kanan, menunjukkan bahwa variasi karena perlakuan jauh lebih besar daripada variasi di dalam sampel, konsisten dengan situasi adanya ketidakseragaman rata-rata. Sejumlah asumsi perlu dipenuhi agar metode dapat diterapkan, yaitu bahwa sampel-sampelnya adalah independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi secara normal dan bahwa varians populasinya seragam. Baik, kita lanjutkan dengan tabel ANOVA. Proses hitung pada ANOVA agak merepotkan, sementara Excel dapat memberikan hasil hitung dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sebaiknya kita memahami dengan teliti tabel hasil Excel. Sesuai dengan namanya, Analysis of Variance, ada kegiatan menganalisis perilaku berbagai variasi menurut sumbernya. Pertama adalah bahwa keseluruhan variasi pada variabel, katakanlah X, dipecah menjadi variasi antar kelompok atau variasi yang ada karena perlakuan atau treatment, sehingga variasinya diberi nama Sum of Squares Treatment yang disingkat dengan SSTR. Dan variasi di dalam kelompok-kelompok yang ada atau variasi karena error, sehingga disingkat dengan SSE. Masing-masing variasi tersebut mempunyai derajat bebas. Hasil bagi variasi dengan derajat bebasnya menghasilkan rata-rata dari variasi. Selanjutnya, hasil bagi rata-rata variasi inilah yang disajikan pada kolom 5 yang menghasilkan statistik uji. Kolom p-value berisi probabilitas nilai statistik uji. Bila nilainya lebih kecil daripada tingkat signifikansi alfa, maka kesimpulan pengujiannya adalah menolak H0. Sedangkan kolom terakhir berisi nilai F yang sesuai dengan nilai kritis pada kriteria penolakan H0. Selanjutnya, apabila kesimpulan pengujian adalah menolak H0, yang berarti ada bukti bahwa rata-ratanya tidak seragam, maka kita tertarik untuk mengetahui X atau XX yang mana yang rata-ratanya berbeda. Hal itu dilakukan dalam tahap yang dinamakan diagnosis lanjutan. Yang dilakukan adalah melakukan pengujian
beda rata-rata untuk sepasang X yang dilakukan terhadap semua pasangan yang dapat dibuat. Cara mengujinya adalah dengan menggunakan pendugaan interval atau confidence interval untuk beda dua rata-rata dengan sampel independen, yang untuk kesederhanaan pengerjaan menggunakan Fisher's least difference. MSI pada formula tersebut adalah perkiraan untuk varians gabungan yang seragam antar X. Silakan diperiksa. Formula itu identik dengan formula confidence interval beda rata-rata yang dibahas pada metode statistika sebelumnya. Cara memanfaatkan hasilnya adalah bahwa bila rentang dugaannya tidak melewati nilai 0, maka itu berarti pengujian hipotesis untuk pasangan tersebut menolak H0, yang artinya rata-rata populasi mereka memang berbeda. Kita lanjutkan. Ke Tuveanova yang pertama, yaitu Tuveanova tanpa pengulangan. Sekarang ada dua kelompok perlakuan terhadap sebuah respons variabel. Misalnya, nilai ujian karena perlakuan waktu perkuliahan dan gaya mengajar dosen, atau produktivitas yang mendapat perlakuan beragam dosis pupuk dan beragam jarak tanam, atau konsumsi bahan bakar pada beragam merek mobil dan gaya mengendarai. Masing-masing perlakuan ditempatkan pada kolom-kolom yang sama dan baris-baris yang sama, sehingga kita akan menganalisis apakah terdapat keseragaman rata-rata akibat perlakuan yang ditempatkan di kolom-kolom, dan apakah terdapat keseragaman rata-rata akibat perlakuan yang ditempatkan di baris-baris. Disebut tanpa pengulangan karena data yang dikumpulkan adalah hanya satu untuk setiap perlakuan pada kolom-kolom dan pada baris-baris. Dengan adanya dua macam perlakuan, maka kita akan menganalisis apakah terdapat keseragaman rata-rata akibat perlakuan yang berbeda pada kolom-kolom, dan apakah terdapat keseragaman rata-rata akibat perlakuan yang berbeda-beda pada baris-baris. Pembuktian keberadaan keseragaman rata-rata tersebut dapat dinyatakan dengan prosedur uji berikut ini. Pertama, menguji keseragaman rata-rata akibat perlakuan yang ditempatkan di kolom-kolom. Dan ini adalah desainnya. Subskrip C menyatakan banyaknya kategori atau perlakuan pada kolom. Dan ini adalah kriteria penolakan hipotesis 0 dan statistik ujinya. Pembilang pada statistik ujinya adalah variasi yang terjadi karena perlakuan pada kolom, sedangkan penyebutnya adalah variasi karena error. Kedua, menguji keseragaman rata-rata akibat perlakuan yang ditempatkan di baris-baris. Inilah desainnya. Subskrip R menyatakan banyaknya kategori atau perlakuan pada baris atau row. Dan ini adalah kriteria penolakan hipotesis 0 dan statistik ujinya. Pembilang pada statistik ujinya adalah variasi yang terjadi karena perlakuan pada baris, sedangkan penyebutnya adalah variasi karena error. Jadi pembeda dari kedua formula statistik uji adalah pada pembilang ini. Masing-masing adalah variasi karena perlakuan kolom dan karena perlakuan baris. Kita lanjutkan dengan tabel tampilan hasil Excel. Baik, beginilah tabel sajian Excel untuk Tuveanova without replication. Karena ada dua pengujian, maka pada 3 kolom terakhir ada 2 isian, yaitu untuk masing-masing kolom ada nilai statistik uji F pada kolom 5, kemudian probability value pada kolom 6, dan nilai kritis F pada kolom ke-7.
Untuk baris pertama, digunakan untuk pengujian keseragaman rata-rata pada perlakuan pada baris-baris. Sedangkan untuk baris kedua digunakan untuk pengujian keseragaman rata-rata yang ditempatkan pada kolom-kolom. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang two-way ANOVA dengan pengulangan. Jadi, dari setiap perlakuan diambil lebih dari sebuah titik data. Untuk Excel, tata letak data mengharuskan pengulangan disajikan dalam tambahan baris-baris. Pada two-way ANOVA dengan pengulangan ini, selain dapat dilakukannya pengujian-pengujian keseragaman rata-rata karena perlakuan pada baris dan pada kolom, juga dapat dianalisis keberadaan interaksi antara kedua jenis perlakuan baris dan kolom tersebut. Namun, metode ini hanya mampu mendeteksi keberadaan interaksi tanpa dapat menetapkan bentuk interaksinya. Selanjutnya kita akan membahas prosedur pengujian untuk keberadaan interaksi saja, karena pengujian keseragaman rata-ratanya identik dengan yang dilakukan pada two-way ANOVA tanpa pengulangan. Inilah prosedurnya dengan desain yang demikian ini. Perhatikan bahwa H0 adalah tidak adanya interaksi antara kedua jenis perlakuan. Kemudian, sesuai dengan H0 itu akan ditolak dengan kriteria tersebut, yaitu ketika statistik ujinya dengan distribusi F adalah terlalu besar untuk dianggap sebagai kebetulan sampel. Langkah berikutnya adalah menghitung statistik uji sebagai rasio dua buah rata-rata variasi, yaitu variasi karena interaksi dan variasi karena error. Berbagai besaran tersebut disajikan pada tabel hasil Excel pada lembar berikutnya. Silahkan disimak. Inilah tabel untuk two-way ANOVA with replication. Identitas pada sumber variasi mungkin sedikit membingungkan. Secara berturut-turut baris demi baris adalah sebagai berikut. Ini adalah variasi pada baris, kemudian variasi pada kolom. Selanjutnya adalah variasi akibat interaksi, kemudian variasi karena error, dan tentu saja variasi total. Terlihat adanya fasilitas untuk 3 pengujian. Ketiga pengujian difasilitasi oleh 3 kolom terakhir, yaitu kolom statistik uji, p-value, dan nilai kritis masing-masing pengujian, yaitu pengujian keseragaman rata-rata pada perlakuan baris, keseragaman rata-rata pada perlakuan kolom, dan keberadaan interaksi antara kedua perlakuan. Kita lanjutkan. Ini adalah lembar penutup, menyajikan penggalan tabel-tabel dari masing-masing jenis ANOVA, yaitu dibatasi pada isian pada sumber-sumber variasi. Yang pertama adalah untuk isian pada one-way ANOVA. Kemudian disajikan isian pada sumber variasi untuk two-way ANOVA tanpa pengulangan. Dan terakhir adalah untuk isian sumber variasi untuk two-way ANOVA dengan pengulangan. Untuk sumber-sumber variasi yang karena error mempunyai nama yang berbeda-beda. Untuk mengidentifikasikannya mudah saja. Lokasinya selalu sebelum variasi total. Demikian pula, perhatikan bahwa variasi antar kelompok pada one-way ANOVA berubah menjadi variasi karena kolom pada two-way ANOVA tanpa pengulangan dan pada two-way ANOVA dengan pengulangan. Sedangkan variasi akibat perlakuan baris diberi nama yang berbeda ketika berada di two-way ANOVA dengan pengulangan. Demikianlah kaji ulang untuk ANOVA sebagai analisis untuk keseragaman rata-rata hitung populasi. Semoga pengantar ini dapat merangkum keempat sesi pertama dari kuliah ini. Terima kasih, semoga menambah pemahaman Anda.